Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang materi baru yaitu aturan pencacahan. Kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Saat ini kita masuk ke bagian pertama dulu. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Apakah itu? Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa minimal adalah menganalisis aturan pencacahan terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan pencacahan terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengkonstruksi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memprediksi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Aturan pencacahan terdiri dari 4 subbagian. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, ketiga permutasi, dan keempat adalah kombinasi. Selanjutnya, apa yang kita pelajari? Yuk, mari kita belajar. Pertama, sekilas info. Aturan pencacahan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, kita akan membahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian terlebih dahulu. Pertama, aturan penjumlahan. Pengertiannya adalah apabila suatu kegiatan 1, kegiatan 2, hingga kegiatan ke N adalah kegiatan yang saling lepas. Misalkan, kegiatan 1 terjadi dengan N1 cara, kegiatan 2 terjadi dengan N2 cara, kegiatan K terjadi dengan NK cara. Maka, solusi banyaknya kegiatan tersebut dapat terjadi sebanyak N1 ditambah N2 ditambah N3 hingga NK cara. Kita lihat contoh soalnya. Pertama, di rumah Kevin terdapat 5 buah jenis sepeda berbeda, 3 buah jenis motor berbeda, dan 3 buah jenis mobil berbeda. Bagaimanakah Kevin menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Yuk, kita tentukan dulu bagaimanakah solusi mencari jawaban tersebut. Yang pertama, konsepnya harus kita dapat adalah alat transportasi yang dapat digunakan Kevin hanya dapat digunakan salah satu dari kendaraan yang tersedia. Artinya, tidak mungkin Kevin menggunakan kendaraan yang ada secara bersamaan. Sehingga, cara yang digunakan Kevin menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya adalah 5 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 11 cara. Nah, sampai sini apakah ada masalah? Semoga tidak ada masalah ya anak-anak. Yuk, kita coba latihan soalnya. Soalnya adalah sebagai berikut. Firman beserta keluarganya sedang menempuh perjalanan ke luar kota. Untuk mengurangi kejenuhan, Firman membawa flash disk yang berisi 13 lagu dangdut, 10 lagu slow rock, 12 lagu pop Indonesia, dan 13 lagu pop asing untuk diputar di mobil. Berapa carakah Firman beserta keluarganya dapat mendengarkan lagu-lagu tersebut? Silahkan dicoba ya anak-anak. Tidak jauh berbeda pengerjaannya dengan contoh soal yang tadi. Silahkan dicoba. Selanjutnya, materi berikutnya adalah aturan perkalian. Apakah itu? Pengertiannya aturan perkalian adalah apabila suatu kegiatan 1, kegiatan 2, hingga kegiatan ke N adalah kegiatan yang tidak saling lepas. Misalkan, kegiatan 1 terjadi dengan N1 cara, kegiatan 2 terjadi dengan N2 cara, kegiatan K terjadi dengan NK cara. Contohnya bersama seperti dengan aturan penjumlahan. Namun, yang berbeda adalah untuk aturan perkalian itu tidak saling lepas. Maka, banyaknya kegiatan tersebut dapat terjadi sebanyak
N1 dikali N2 dikali N3 hingga NK cara. Dari sini kalian coba bayangkan perbedaan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Silahkan dikonsep terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, Bapak akan coba melanjutkan ke sesi berikutnya. Soal 1. Pada pemilihan pengurus OSIS terpilih 3 kandidat, yakni Andi, Benjamin, dan Sindria, yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Aturan pemilihan adalah setiap orang hanya boleh dipilih untuk satu jabatan. Berapakah kemungkinan cara untuk memilih dari 3 orang menjadi pengurus OSIS? Nah, di sini kita lihat bagaimanakah solusi menyelesaikan soal-soal tersebut. Misalkan Andi sebagai A, Benjamin sebagai B, dan Cindria sebagai C. Terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama diagram pohon, yang kedua mendaftar, yang ketiga dengan cara tabel. Melalui diagram pohon, bagaimanakah cara pengerjaannya? Nah, seperti ini anak-anak. Kita misalkan ketuanya ada 3 orang, yaitu A, B, dan C. Andi, Benjamin, dan Cindria. Untuk sekretaris, ada 2 kemungkinan besar jika Andi sebagai ketua. Yang pertama Benjamin, kedua Cindria. Atau jika ketuanya Benjamin, maka sekretarisnya Andi dan Cindria. Jika ketuanya Cindria, maka kemungkinan besar sekretarisnya adalah Andi dan Benjamin. Karena ketua dan sekretaris sudah terpilih, maka tidak boleh ada orang yang memiliki jabatan yang sama. Jika Andi ketua, sekretaris Benjamin, maka bendahara kemungkinan adalah Cindria. Atau jika ketuanya Benjamin, sekretarisnya Cindria, maka bendaharanya kemungkinan besar adalah Andi. Setelah kita urutkan A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A, maka ada kemungkinan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Dan ternyata solusi yang kita pikirkan dan kita kerjakan ternyata benar, adalah 6 cara. Selanjutnya, dengan cara mendaftar. Bagaimana cara mendaftar itu? Untuk setiap jabatan yang tersedia, yang pertama, ketua jabatan OSIS untuk jabatan ketua dapat dipilih dari ketiga kandidat yang ditunjuk, yakni Andi atau A, Benjamin atau B, dan C atau Cindria. Sehingga untuk posisi ketua dapat dipilih dengan 3 cara. Yang kedua, jabatan sekretaris OSIS, karena posisi ketua sudah terisi oleh 1 kandidat, maka posisi sekretaris hanya dapat dipilih dari 2 kandidat yang tersisa. Yang ketiga, jabatan bendahara OSIS, karena posisi ketua dan sekretaris sudah terisi, maka posisi bendahara hanya ada 1 kandidat. Berdasarkan kedua cara penyelesaian di atas, sama-sama memiliki hasil penyelesaian yang sama, yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 buah cara. Nah, sampai sini apakah ada yang sulit dimengerti atau sulit dipahami? Semoga lancar-lancar saja ya anak-anak. Ya. Yuk, tetap fokus, tetap semangat. Kita lihat soal 2. Soal berikutnya adalah sebagai berikut. Pada hari Senin, Yeni hendak ke sekolah dan ingin menggunakan sepatu dan kaos kaki. Yeni memiliki 4 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Berapa cara menyusun penggunaan kaos kaki dan sepatu Yeni? Nah, sudah terbayang? Bagaimanakah solusinya? Yuk, kita coba kerjakan bersama-sama. Bapak akan menggunakan dengan cara tabel. Misalkan S adalah sepatu yang dimiliki Yeni. Sebut sepatunya adalah S1, sepatu 2 atau S2, sepatu 3 atau S3, dan sepatu 4 adalah S4. Sedangkan K adalah kaos kaki yang dimiliki Yeni. Sebut kaos kaki 1 adalah K1, kaos kaki 2 adalah K2, kaos kaki 3 adalah K3, kaos kaki 4 adalah K4, dan kaos kaki 5 adalah K5. Maka setelah kita bentuk tabel seperti ini adalah kolom untuk sepatu, sebanyak 4 buah sepatu, dan K1 hingga K5 adalah banyaknya kaos kaki yang dimiliki oleh Yeni, sebanyak 5 pasang kaos kaki. Nah,
seperti ini ya anak-anak. Oke. S1 kali K1, S1 K1, S1 dikali K2, S1 K2, S1 kali K4, S1 K4, S1 dikali K5, S1 K5. Bagaimana kalau S3 dikali K2? S3 dikali K2 adalah S3 K2. S3 dikali K5, hasilnya adalah S3 K5. S4 kali K1, bagaimana Pak? S4 dikali K1, sama, S4 K1. Hingga akhir S4 dikali K5 adalah S4 K5. Dari sini kita lihat, ada berapa yang ada dalam tabel ini yang berwarna putih? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 kali 4 adalah 20. Kita lihat, dari tabel yang susun, ternyata benar. Diperoleh bahwa banyak cara yang dipilih ini adalah 4 kali 5, sebanyak 20 cara. Nah, berikutnya, biar tetap mantap, lanjut kita soal berikutnya, yaitu soal 3. Apakah soalnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Diberikan bilangan-bilangan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah menyusun solusi yang mungkin dari bilangan-bilangan tersebut? Tersusun dalam 4 angka yang berlainan. Bagaimanakah solusi pengerjaannya? Yuk kita coba lihat. Kita jawab ya. Pertama, karena akan disusun 4 buah bilangan yang berlainan atau berbeda, maka kemungkinan yang terjadi adalah slot 1 diisi oleh bilangan ribuan, dapat diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya semua bilangan bisa masuk sini ya, karena angka bilangan ribuan. 1, 2, 3, 4, 5 adalah 5 buah bilangan. Kita sebut N-nya adalah 5. Slot 2 diisi oleh bilangan ratusan, dapat diisi oleh angka 1, 2, 3, dan 4. Kenapa hanya 4, Pak? Karena di sini ada keterangan disusun 4 buah bilangan yang berlainan atau berbeda. Artinya, bilangan yang sudah dipakai di slot 1 tidak boleh digunakan lagi di slot berikutnya atau slot 2. Dengan asumsi bahwa angka 5 sudah dipakai di slot 1, maka di slot 2 bilangan yang tersedia hanya tinggal 1, 2, 3, dan 4. Nah, sampai situ paham anak-anak? Patokannya adalah yang berlainan atau berbeda. Ya. Slot 3 diisi oleh bilangan puluhan. Dapat diisi oleh angka 1, 2, dan 3. Kenapa hanya 3 bilangan, Pak? Karena angka 4 kita asumsikan sudah digunakan di slot 2 sebagai bilangan ratusan. Maka bilangan yang tersisa adalah 3 buah bilangan, yaitu angka 1, 2, dan 3. Slot 4 diisi oleh bilangan satuan. Dapat diisi oleh angka 1 dan 2. Kenapa angka 1 dan 2? Karena angka 3-nya sudah digunakan di slot 3 sebagai bilangan puluhan. Maka untuk bilangan satuan, untuk slot 4, tersisa 2 buah bilangan. Nah, dari sini kita lihat, slot 1 sebanyak 5 bilangan, slot 2 4 bilangan, slot 3 3 bilangan, slot 4 2 bilangan. Menurut kalian bagaimanakah cara menghitungnya? Apakah dikali atau dijumlah? Kita coba ya bersama-sama. Ya, pasti dikali. Kita coba ya. Slot 1 adalah 5 bilangan. Slot 2 ada 4 bilangan. Tepat. Slot 3 ada 3 bilangan. Slot 4 ada 2 bilangan. Maka angka 4, 5, 4, 3, 2. Artinya kita kalikan semua bilangan. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, jadi banyaknya kemungkinan mengkonstruksi 4 buah bilangan tersebut dari angka 1 sampai dengan 5 sebanyak 120 cara. Sampai sini ada masalah? Mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah, dan materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan bisa dikerjakan dengan baik. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah bentuk-bentuk soal lainnya? Ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kenapa di pertemuan selanjutnya? Karena waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya supaya kalian tetap semangat, tetap belajar, tetap punya motivasi tinggi untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bidang belajar matematika. Nah, akhirnya kita berada di ujung pertemuan. Selamat belajar. Terima kasih. Semoga kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan belajar dengan tetap penuh semangat. Bapak ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.